Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alda Syafitri dengan NIM H5401221051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen variabel. Apa sih instrumen variabel itu? Instrumen variabel adalah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam analisis regresi yang disebabkan karena variabel independen berkorelasi dengan error term dan melanggar asumsi klasik regresi linear. Terus gimana? Jadi tidak bisa menggunakan mode regresi OLS tapi pakai TSLS yang menggunakan metode instrumen variabel IF regression. Lalu jenis-jenis variabel dalam model yang pertama adalah variabel dependent atau variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, contohnya biaya dan juga pendapatan. Terus yang kedua ada variabel independen atau variabel eksogen yang dimana merupakan variabel penjelas yang tidak dipengaruhi variabel lain dan tidak memiliki masalah endogenitas, contoh usia, jenis kelamin, pendidikan, dan biaya. Yang ketiga ada variabel endogen atau variabel penjelas yang dipengaruhi variabel lain dan memiliki masalah endogenitas karena berkorelasi dengan error term, contohnya kesehatan, dan instrumen variabel atau variabel tambahan untuk mengganti variabel endogen agar dapat mengatasi masalah endogenitas, contohnya jumlah sekolah, pendidikan, ayah, dan ibu. Lalu penyebab endogenitas, yang pertama itu biasanya error in variable akibat measurement error. Terus yang kedua ada simultan relationship. Yang ketiga ada omitted variable bias. Terus hasil dari endogenitas itu adalah menyebabkan hasil koefisien atau output regresi menjadi bias, tidak sesuai kenyataan, tidak bisa diinterpretasi, dan juga tidak memenuhi blue atau base linear unbased estimation. Mungkin langsung aja kita masuk ke dalam demonstrasi instrumen variabel ini, yang dimana kita akan menggunakan RStudio. Kita boleh langsung buka RStudionya. Kebetulan di sini aku belum buka, jadi kita buka RStudionya. Oke, jadi yang pertama kita bakal nge-download, nge-install package yang memang kita perlukan. Di sini aku karena kebetulan udah menginstal, jadi yang belum install bisa klik di sini atau ini bisa nanti nge-run aja. Ini kan aku udah nge-install, jadi kita tinggal centang-centang aja. Jangan lupa centangin semua yang diperlukan. Karena kalau misalkan ada satu aja yang nggak kecentang, pasti nanti nggak akan keluar juga datanya. Terus pastiin juga sih statnya itu kecentang. Biasanya dia udah langsung otomatis kecentang, tapi dipastikan lagi aja. Nah kalau udah, kita bakal nge-import datanya dengan import dataset from Excel. Terus masukin yang browse ini. Terus kalian taruh di mana data kalian. Baru kalian masukin. Nah, kebetulan aku masukin ke sini data e-commerce pertemuan 8. Habis itu aku open. Nah, namanya bisa dirubah juga. Ini bisa dihapus nggak ya? Wait. Oke teman-teman, nanti nah di sini yang bagian di bawahnya ada tulisan karakter, ini diganti aja ke numerik biar datanya terlihat juga, karena kalau misalkan masih nggak numerik dia nggak akan kebaca teman-teman. Nah karena di sini data aku medical, jadi aku ketik aja medical, terus aku import. Kalau udah, di sini aku udah punya scriptnya, kita langsung input aja. Ini kita pastiin lagi bahwa datanya udah aman. Nah, lalu kita double check variabel karakter jadi numerik, yang dimana ini kayak gini, yang dimana data ini teman-teman punya ini kan masih ada variabel, kan tadi masih ada variabel bentuk
karakter, nah itu diganti ke numerik. Nah ini coba kita double check lagi aja supaya lebih pasti lah gitu. Oke, udah aman. Terus sekarang kita masuk untuk melihat struktur data, yang dimana ini sebenarnya nggak harus dilakuin. Tapi aku mau memastikan apakah variabelnya ini udah keset atau belum di RStudio-nya. Makanya aku tuh harus lihat dari struktur datanya terlebih dahulu gitu. Jadi ini kita coba uji, kita run. Nah, kalau udah kita masuk ke spesifikasi model dari regresi OLS-nya. Ini rumusnya, ini langsung kita run aja. White error. HM. Jadi guys, yang di copy yang di bagian bawahnya aja. Endonya ini defarnya udah aku tulis merit pens, terus juga endonya health, exonya egg, atau yang defarnya itu illness, income data. Nah ini udah muncul ya teman-teman. Nah kita lihat di nilai health-nya atau nilai endogen, nilai health-nya nih teman-teman. Yang dimana atau endogen var ini dimana untuk p-value-nya ini memiliki 2 atau nilainya itu 0,03 kurang dari 0,05. Berarti nilai dari endogen variabel ini dikatakan signifikan. Lihat juga dari variabel dependennya atau independennya atau exogen variabelnya itu nilai signifikannya dengan p-value ini dia itu kurang dari 0,05, yang berarti untuk semua variabel yang kita gunakan itu bisa dikatakan signifikan. Terus kita masuk ke dalam model tes kedua, yaitu pakai TSLS. Ini kita langsung run aja. Nah teman-teman bisa dilihat nih p-value-nya itu ada di 0,0001241 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita compare antara model regresi OLS dan juga TLS. Ini kita run dua-duanya. Di sini bisa terlihat bahwa elemen pertama itu dia di koefisien intercapnya itu 2, sedangkan yang kedua itu adalah -7. Lalu bisa dilihat juga health-nya itu ada 4,492 dan health-nya itu di 8. Nah, kalau misalkan nilai estimate lebih besar dari estimate M1, itu berarti setiap peningkatan lebih kuat dari hasil OLS. Yang dimana p-value kurang dari 0,05, dia berarti signifikan. Tapi kalau t-value-nya kurang dari 0,5 berarti aman. Kalau t-value lebih besar dari 0,5 berarti ada hubungan atau korelasi kuat antara dengan variabel di luar model. Nah, untuk menambah f-stat-nya, ini kita bisa pakai rumus yang ini. Ini kita run. Nah, tapi teman-teman, untuk beberapa kasus mungkin ya, salah satunya ya aku alami sekarang nih, nilai dari f-stat-nya itu 0 atau tidak muncul. Ini bisa dilihat. Nah, itulah kenapa sih setelah aku cari-cari lagi nih, itu hasilnya 0 karena baik dari rumus LM dan rumus inbrek, bahkan package yang ini tidak menyimpan nilai f-stat secara langsung, maka dia tidak terdefinisi dan juga muncul di konsol teman-temannya. Dimana LM1-nya bisa pakai summary LM1 f-statistik dan bisa juga menggunakan linear hypothesis dari package CAR untuk model IFRAC atau LM2-nya. Nah, sekarang masuk ke mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Wu-Hausmann test. Ini kita langsung summary object ini aja. Kita run.
Nah, sebelumnya mohon maaf ada kesalahan. Ini untuk mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Who-Hausmann test-nya itu Who-Hausmann test dan Sargan test atau cowoknya itu ini bisa ininya bisa diganti objeknya itu kan LM2 ya. Jadi kita coba run. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa kan jika nilai p-value itu kurang dari 0,05 berarti kan menerima H0 dan bukan variabel penjelas endogen. Nah, karena nilai dari Hausmann test ini adalah 0,1 yang dimana ini lebih besar dari 0,05 berarti terima H0 yang artinya dia nggak ada cukup bukti variabel dalam model bersifat endogen dan juga berarti kita menggunakan model OLS saja sudah cukup baik untuk meregresi model dan variabel yang ada. Nah, untuk Sargan test ini hasilnya kan NA ya, teman-teman bisa dilihat. Sargan testnya itu hasilnya NA, yang dimana atau tidak tersedia, yang dimana sehingga tidak memungkinkan untuk uji Sargan karena jumlah instrumen variabel yang akan digunain itu jumlahnya 1 SS ratio-nya, yang dimana jumlah variabel endogen held, sehingga modelnya itu disebut just identified. Nah, tapi kalau ada kasus lain, misalkan jumlah instrumennya lebih besar daripada jumlah endogen, maka teman-teman bisa menggunakan Sargan test karena model yang digunakan itu over additive. Jadi dari jumlah instrumen variabel yang lebih banyak daripada variabel endogennya gitu. Mungkin itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.